Baik, selamat siang untuk Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai negara hukum dengan anggota kelompok 3 orang. Yang pertama saya atas nama Jeremy adalah Nuzulan Fatruan. Dan saya Maria Fahid. Saya Kartini Bonegit. Latar belakang negara hukum merupakan fondasi fundamental bagi terciptanya keadilan, keteraturan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tercantum dalam UUD 1945, Pasal 1 Ayat 3 merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus tunduk pada aturan hukum yang adil dan transparan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan negara hukum? Yang kedua, bagaimana perkembangan negara hukum di Indonesia? Yang ketiga, apa saja tantangan dan upaya dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia? Yang keempat, apa saja manfaat negara hukum? Tujuan. Yang pertama, untuk memahami pengertian negara hukum. Yang kedua, mengetahui unsur-unsur negara hukum. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan negara hukum di Indonesia. Yang keempat, mengetahui tantangan dan upaya dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia. Yang kelima, untuk mengetahui manfaat negara hukum. Manfaat yang pertama bagi mahasiswa, memperdalam pemahaman tentang konsep dan prinsip negara hukum serta relevansinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya negara hukum dan peran aktif dalam mewujudkan dan menegakkannya. Yang ketiga, bagi pemerintah menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi penegakan hukum. Pengertian negara hukum. Negara hukum merupakan konsep fundamental dalam membangun masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera. Ada 6 unsur negara hukum. Yang pertama adalah supremasi hukum, di mana hukum sebagai landasan tertinggi. Hukum mengikat semua pihak tanpa terkecuali. Penegakan hukum yang konsisten dan adil. Yang kedua adalah persamaan di hadapan hukum, di mana kedudukan yang sama bagi semua orang, larangan diskriminasi, perlakuan yang sama dalam proses hukum. Yang ketiga adalah pembagian kekuasaan atau trias politika, di mana legislatif sebagai pembentuk undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah, yudikatif sebagai lembaga peradilan yang independen. Yang keempat adalah peradilan yang independen dan berkualitas, di mana hakim yang harus profesional dan berintegritas, proses peradilan yang transparan dan akuntabel, putusan pengadilan yang konsisten dan berdasarkan hukum. Yang kelima adalah penegakan hukum yang efektif, di mana lembaga penegak hukum yang harus profesional, proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Yang keenam adalah penjaminan hak asasi manusia, di mana pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia, kewajiban pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut, pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan negara hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu masa penjajahan dan awal kemerdekaan, di mana sistem hukum masih sistem hukum kolonial yang diskriminatif, masih dalam upaya membangun negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan gejolak politik dan pemberontakan internal menghambat kemajuan. Yang kedua yaitu pada masa periode Orde Baru, di mana stabilitas politik sebagai prioritas utama dan sentralisasi kekuasaan dan pembatasan hak sipil, penegakan hukum yang tidak adil dan tebang pilih, dan pembungkaman suara kritis. Yang ketiga yaitu pada masa era reformasi,
didominasi oleh demokratisasi dan desentralisasi, masih fokus pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, dan pembentukan lembaga independen seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi. Yang keempat yaitu perkembangan kontemporer, di mana kemajuannya itu adalah peningkatan kesadaran hukum, reformasi peradilan, penguatan lembaga penegak hukum, dan tantangannya yaitu korupsi sistematis, lemahnya budaya taat hukum, dan kesenjangan sosial ekonomi. Yang berikut adalah tantangan dan upaya dalam penegakan negara hukum. Tantangan yang pertama adalah korupsi yang sistematis atau korupsi yang teratur. Upaya untuk menyikapi korupsi yang sistematis adalah pemberantasan korupsi yang komprehensif atau pemberantasan secara luas atau menyeluruh. Tantangan yang kedua adalah lemahnya budaya taat hukum. Upaya untuk menyikapi tantangan lemahnya budaya taat hukum adalah peningkatan budaya taat hukum melalui edukasi dan penegakan hukum yang efektif. Berikut tantangan yang ketiga adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Upaya untuk menyikapi tantangan kesenjangan sosial dan ekonomi atau ketidakseimbangan sosial dan ekonomi yaitu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi atau kebijakan publik yang inklusif atau melibatkan berbagai pihak. Tantangan yang berikutnya adalah kapasitas lembaga penegak hukum yang belum optimal. Upaya untuk menyikapi tantangan tersebut adalah dengan cara peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum. Contoh peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum adalah melakukan perbaikan dalam sistem perekrutan, promosi, pendidikan atau pelatihan aparat penegak hukum, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat. Tantangan yang terakhir adalah intervensi politik atau campur tangan dari berbagai pihak-pihak tertentu seperti orang atau golongan. Upaya untuk menyikapi intervensi politik adalah memperkuat independensi lembaga penegak hukum dan meningkatkan pengawasan publik atau sikap tidak memihak kepada orang atau golongan tertentu. Yang berikut manfaat negara hukum. Negara hukum, di mana hukum menjadi landasan utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, menawarkan berbagai manfaat bagi masyarakat. Manfaat ini tidak hanya dirasakan secara individual, tetapi juga berdampak positif terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan. Berikut manfaat-manfaat negara hukum. Yang pertama, menjamin keadilan dan kepastian hukum. Negara hukum memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu. Hukum yang berlaku secara tegas dan konsisten melindungi hak asasi manusia dan memberikan jaminan bagi setiap individu. Manfaat negara hukum yang kedua adalah menciptakan persamaan di hadapan hukum, yakni negara hukum menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, golongan, ataupun status sosial. Manfaat negara hukum yang ketiga adalah mendorong keamanan dan ketertiban masyarakat. Negara hukum menegakkan aturan dan norma yang berlaku, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini memberikan ruang yang kondusif bagi individu dan kelompok untuk beraktivitas dan berkarya dengan aman dan nyaman. Manfaat negara hukum yang keempat adalah memfasilitasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Contohnya seperti supremasi hukum dan kepastian hukum menjadi landasan yang penting bagi investor dan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Manfaat negara hukum yang kelima adalah
meningkatkan kepercayaan masyarakat. Negara hukum yang adil dan transparan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga hukum. Masyarakat merasa terlindungi dan memiliki akses terhadap keadilan, mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintah. Manfaat negara hukum yang keenam adalah memperkuat citra bangsa di mata internasional. Negara hukum yang kredibel dan konsisten dalam menegakkan hukum meningkatkan citra bangsa di mata internasional. Hal ini menarik investor asing, meningkatkan kerjasama antar negara, dan membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam komunitas global. Manfaat negara hukum yang terakhir adalah perkembangan budaya hukum. Negara hukum tidak hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga diwujudkan dalam praktik keseharian dengan penegakan hukum yang konsisten dan edukasi hukum yang berkelanjutan. Yang berikutnya adalah kesimpulan dan saran dalam bernegara hukum adalah sebuah sistem yang menjunjung tinggi hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalamnya terdapat unsur-unsur penting seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, pembagian kekuasaan, peradilan yang independen, penegakan hukum yang efektif, dan penjaminan hak asasi manusia. Perjalanan Indonesia dalam membangun negara hukum masih panjang dan penuh dengan tantangan. Korupsi, lamanya budaya taat hukum, dan kesenjangan sosial ekonomi menjadi beberapa hambatan utama. Saran dalam bernegara hukum adalah memahami pentingnya negara hukum. Yang pertama, pelajar dan mahasiswa perlu memahami konsep dan tujuan negara hukum, dan pengetahuan ini akan mendorong mereka menjadi agen perubahan yang efektif. Saran berikutnya adalah mengembangkan budaya taat hukum dengan membiasakan diri untuk mengikuti aturan dan norma yang berlaku, kritis terhadap pelanggaran hukum, memulai dari hal-hal kecil dan kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, yaitu mengikuti perkembangan isu-isu hukum, terlibat dalam kegiatan edukasi dan advokasi, melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi. Saran yang berikutnya adalah mendukung upaya pemberantasan korupsi atau menolak segala bentuk korupsi, mendukung upaya pemberantasannya, menjadi pelopor anti korupsi dan lingkungan sekolah, kampus, dan komunitas.